khususan Kamanawa ya sahibul kitab Tuhfatur Raghibin ya Haji Muhammad Sarzi bin Haji Muhammad Jarmani bin Haji Muhammad Suri ala hadiniya wa kulli niyatin salah niyatana bi niyatihim amalana fi amalihim akhlaqan fi akhlaqihim fi khairin wa lutin wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah taala kumpulkan kita di majlis An-Nur. Allah taala menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita, diberikannya kita taufik dan hidayah di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini. Semoga perkumpulan kita menjadi sebab tahun yang akan kita lewati dan yang akan datang adalah tahun yang penuh dengan keberkahan. Yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Allah Ta'ala bukakan kita pintu daripada rahmatnya, pintu keberkahan, pintu segala keselamatan daripada dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan sahibul majlis akhina fillah walillah al-ustaz Muhammad Fitriyati, semoga selalu diberi sehat walafiat oleh Allah, selalu diberi Allah keikhlasan, keistiqomahan dalam membimbing di majlis ini menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang belum muliakan Ustaz Muhammad Iqbal dan para asatidzah yang hadir dengan kita, hadirin wal hadirat jamaah majlis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang kami sayangi khususnya, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibrah laisa bi kasratil adad walakin bi kasratil madad. Satu perkumpulan di muka bumi ini, satu majlis yang menjadi tolak ukur bukan banyak orangnya, tetapi berapa banyak madad, pemberian rahmat yang Allah Ta'ala turunkan di tempat-tempat seperti ini. Tentunya jutaan malaikat yang Allah Ta'ala turunkan. Apalagi kita membaca qasidah daripada sholawat al-burdah, tidak diragukan lagi di mana di kampung itu, di tempat itu dibacakan burdah, maka Allah akan menjaga kampung itu, dijauhkan bala, musibah, bencana dan yang lain-lainnya. Sehingga hadirnya kita di tempat seperti ini, kumpulnya kita di tempat seperti ini adalah keperluan kita sebenarnya. Perlu kita akan kita rasakan apa yang kita dapatkan di majlis ini di dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Ketika kita tidak bisa lagi beramal, ketika tubuh ini terbaring di dalam kubur, di alam barzakh,
Tidak ada yang bisa kita lakukan amal-amal ibadah kecuali apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Amal itulah yang nanti menerangi dan menemani di dalam kubur kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pernah salah seorang solehin, beliau suatu malam melakukan satu perjalanan menuju satu kampung. Kalau tidak salah nama beliau Abdullah bin Qilabah. Pada suatu malam beliau berhenti di satu tempat karena sudah terlalu capek. Lalu beliau ternyata tempat yang beliau mau istirahat itu adalah kuburan. Ya dulu ratusan tahun yang lalu tentunya tempat-tempat tidak seramai sekarang, ada listrik dan lain-lain. Lalu beliau memutuskan untuk istirahat di tempat itu. Maka disebutkan sebelum beliau istirahat, sholat 2 rakaat. Sholat Allahu Akbar, sholat sunnah, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka istirahatlah di satu tempat yang mana tempat itu tidak jauh daripada kompleks pekuburan. Ketika beliau tidur mimpi orang soleh adalah mimpi yang benar. Mimpi datang orang-orang di dalam mimpi itu yang dikuburkan. Dia bilang apa, hadirin wal hadirat? Kata orang yang dikuburkan, sungguh beruntung engkau masih bisa melakukan sholat 2 rakaat. Sungguh beruntung engkau masih bila melakukan amal-amal karena masih diberi Allah kesempatan umur. Tahukah engkau, kata mereka, 2 rakaat yang dilakukan orang di masa hidupnya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat Bapak Ibu yang kita sholat di dunia ini, Allahu Akbar, itu nilainya dirasakan, diketahui oleh orang-orang yang dalam kubur lebih baik daripada dunia ini dan isi-isinya. La ilaha illallah. Kalau ada orang punya dunia, punya harta sejumlah sepenuh dunia ini dan isi-isinya dia miliki, dia sedekahkan, tidak bisa menyamai 2 rakaat yang engkau lakukan tadi, katanya. Sekarang engkau berada di dunia darul amal. Dunia itu tempat engkau melakukan amal-amal ibadah. Maka beruntung kami yang sudah terbaring dalam kubur di alam barzakh tidak bisa lagi melakukan itu, kecuali katanya kami mendapatkan hadiah-hadiah, mendapatkan kiriman-kiriman doa-doa, sedekah dari anaknya, dari keluarganya, dari temannya, yang mana kami rasakan, kami dapatkan di dalam kubur ini, katanya seperti cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala kirimkan ke dalam kubur kami. Dan seperti itulah keadaan orang-orang di alam barzakh. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semasi Allah memberikan kita umur, kesempatan, waktu, maka gunakanlah untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak membawa bekal sebelum masa itu habis, sebelum masa itu berhenti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup, maka akan menemui yang namanya kematian. La ilaha illallah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita malam hari ini, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita senantiasa. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, waqihi dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula wa hifdhi ainil lisani wal lisani wa sairil aqda jami'an fajhadan la taqsala. Ya. Kemudian kata beliau, semalam itu masih di bab taubat, ya, pintu yang pertama.
peliharalah taubat itu selama-lamanya dengan menghitung kesalahan dirimu. Jadi kita ini senantiasa bertaubat. Lisan kita mengucap istighfar, kemudian diri kita berniat jangan melakukan lagi kesalahan atau dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Juga sholat taubat, mandi taubat itu dilakukan, ya. Dan kelalaiannya dan memelihara mata dan lidah dan sekalian anggota. Nah, itu setelah dia kemarin bertobat, menyesal, kemudian berhenti daripada taubat itu, kemudian dia benar-benar tidak mengulangi daripada dosanya.